pagi, perkenalkan nama saya Ludi Ulansari, NIM 2019-14-30-20 dari kelas 5A PGSD. Di sini saya akan memaparkan materi tentang bimbingan dan konseling di pertemuan pertama atau tugas yang pertama. Yang dosen pengasuhnya adalah Ibu Endang Surtioni MPD. Materi yang akan saya sampaikan yaitu 1. Definisi bimbingan dan konseling. 2. Fungsi, sasaran, dan lingkup bimbingan dan konseling. 3. Asas-asas bimbingan dan konseling. 4. Penyelenggaraan bimbingan konseling di sekolah. Dan 5. Peran guru dalam menunjang pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Baiklah, langsung saja saya akan mulai poin yang pertama tentang definisi bimbingan dan konseling. Bimbingan konseling terdiri dari dua kata, yaitu dari kata bimbingan yang artinya proses pemberi bantuan kepada individu yang dilakukan secara kesinambungan. Sedangkan kata konseling yang artinya suatu hubungan pribadi yang dilakukan secara tatap muka antara dua orang. Jadi, dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa bimbingan konseling adalah suatu pelayanan bantuan untuk peserta didik agar mandiri dan berkembang secara optimal. Baiklah, pada poin yang kedua yaitu fungsi, sasaran, dan lingkup bimbingan dan konseling. Nah, yang pertama, fungsi bimbingan konseling yang jika dilihat dari sifatnya berfungsi sebagai pencegahan preventif pengembangan dan perbaikan kualitatif. Jika dilihat dari hubungan antara siswa dengan pendidikan memiliki fungsi penyaluran dan penyesuaian, di mana dalam hal ini adanya kesesuaian antara pribadi siswa dan sekolah sebagai lingkungan yang merupakan sasaran fungsi ini. Kemudian selanjutnya yaitu sasaran bimbingan dan konseling. Pada dasarnya, pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah adalah pribadi siswa yang secara perorangan, namun tidak bersifat individualistis yang mengutamakan kepentingan individu di atas segala-galanya, melainkan bimbingan dan konseling mempunyai sasaran mengembangkan apa yang terdapat pada diri tiap-tiap individu secara optimal. Kemudian, ruang lingkup bimbingan dan konseling. Nah, ruang lingkup bimbingan dan konseling dapat dilihat dari segi fungsi, segi sasaran, segi layanan, dan segi masalah. Baiklah, pada poin yang ketiga yaitu asas-asas bimbingan dan konseling. Nah, asas-asas bimbingan dan konseling yaitu ketentuan-ketentuan yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan layanan bimbingan konseling itu sendiri. Baiklah, berikut adalah asas-asas bimbingan dan konseling. 1. Asas kerahasiaan, di mana suatu yang dibicarakan antara klien dengan konselor tidak boleh diketahui oleh orang lain. Yang kedua yaitu asas kesukarelaan. Dalam proses pelayanan bimbingan konseling, maka sangat diperlukan suasana yang sukarela. Artinya, pelaksanaan bimbingan konseling tidak adanya paksaan sama sekali. Ketiga yaitu asas keterbukaan. Dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling, sangat diperlukan suasana keterbukaan, baik terbuka dari konselor maupun keterbukaan dari sang klien. Asas yang keempat yaitu asas kegiatan. Dalam kegiatan bimbingan konseling, konselor harus mendahulukan kepentingan klien daripada hal yang lain. 5 yaitu asas kemandirian. Konselor berusaha menghidupkan kemandirian dari diri klien. Yang keenam yaitu asas kekinian, di mana pada asas ini menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan konseling ialah permasalahan peserta didik dalam kondisi masa sekarang. Yang ketujuh yaitu asas kedinamisan. Pelayanan bimbingan konseling menghendaki terjadinya kepaduan antara berbagai aspek dari individu yang dibimbingnya. Yang kedelapan, aspek keterpaduan adalah adanya keterpaduan dari berbagai aspek dari individu
Selanjutnya, asas yang ke-9 yaitu asas kenormatifan. Artinya, usaha bimbingan dan konseling tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik ditinjau dari norma agama, norma adat, norma hukum, negara, dan norma ilmu kebiasaan sehari-hari. Yang ke-10 yaitu asas keahlian. Nah, pada asas ini, konselor atau pendidik harus mendapatkan pendidikan dan latihan yang memadai. Asas yang ke-11 yaitu asas alih tangan, di mana konselor telah memberikan yang terbaik, namun yang bersangkutan belum dapat terbantu sebagaimana yang diharapkan. Maka, konselor dapat mengirim individu kepada petugas yang lebih ahli. Kemudian asas yang terakhir yaitu asas Tutpuri Handayani. Nah, pada asas ini bimbingan konseling yang menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana yang melayani. Kemudian pada poin yang keempat yaitu penyelenggaraan bimbingan konseling di sekolah. Nah, penyelenggaraan bimbingan ini merupakan usaha membantu peserta didik dalam pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kegiatan belajar, serta perencanaan dan pengembangan karir. Pelayanan ini juga membantu mengatasi kelemahan dan kehambatan serta masalah yang dihadapi peserta didik di sekolah. Selanjutnya, poin yang kelima yaitu peran guru dalam menunjang pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Dalam layanan bimbingan dan konseling, guru dapat menjadi seorang pembimbing dengan cara langsung diberikan kepada peserta didik. Misalnya berupa pemberian pengarahan cara belajar yang baik, memberikan informasi tentang sekolah, serta bagaimana cara menghadapi ujian sekolah. Guru juga berkewajiban memberikan teguran kepada siswa yang tidak disiplin dan memberikan pujian pada siswa yang disiplin agar mereka terus semangat dalam bertindak disiplin. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Pada Tuhan saya mohon ampun. Sekian dan terima kasih.